Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baiklah. Pada hari ini Bu Rini dan Pak Samian akan melaksanakan proses coaching. Tentunya sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengamati proses coaching ini. Apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Oke. Selanjutnya, apakah coach mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach? Oke. Yang berikutnya, apakah coach dapat merespon atau menjawab pertanyaan dari coach? Iya. Nah, itu nanti yang akan saya amati. Tentunya dalam proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang diantaranya ada kemitraan antara coach dan coach. Yang kedua adalah memaksimalkan potensi dari coach. Seorang coach harus bisa memaksimalkan potensi dari seorang coach. Yang ketiga, seorang coach harus bisa menggali kreativitas dari seorang coach. Oke. Ya, saya akan berusaha, Pak. Sebelum saya akan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan coaching hari ini. Iya. Yang pertama begini, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Saya pribadi sangat appreciate ya tentang proses coaching ini. Jadi saya akan membangkitkan semangat dari coach. Yang pertama dengan kehadiran kita semuanya dengan sepenuh hati, tidak boleh saling menjustifikasi. Jadi benar-benar proses ini sesuai dengan kehadiran dengan sepenuh hati. Yang kedua, saya mampu menggali potensi dari coach. Kemudian yang ketiga, saya mampu membuat pertanyaan yang mampu menggali potensi untuk menemukan solusi yang atas dihadapinya seorang coach. Terima kasih Bu Rini. Yang kedua, kompetensi apa yang mau dikembangkan secara spesifik? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan yang pertama, saya akan mendengarkan cerita dari coach dengan sepenuh hati. Kemudian saya mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang mampu memantik dari seorang coach untuk menemukan solusinya. Sudah. Kemudian berikutnya, indikator apa yang diinginkan? Oh ya. Indikator di sini dalam proses coaching ini saya menginginkan seorang coach atau Pak Saiman itu menemukan masalah yang sedang dihadapi, menemukan solusi tanpa harus bergantung kepada saya. Saya di sini hanya mendampingi Pak Samian untuk mencari solusinya. Sudah. Terima kasih Bu Rini. Okay. Nah, sekarang saya persilakan Bu Rini dan Pak Samian untuk melaksanakan proses coaching. Semoga proses coaching ini bermanfaat dan bisa mencari solusi-solusi yang disampaikan atas permasalahan dari coach. Ya, silakan Bu Rini. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samian. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rini, baik. Ya, alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan yang luar biasa. Amin. Sehingga proses coachingnya atau coachingnya sudah berjalan dengan maksimal. Walaupun kita baru tahap awal ya untuk mengalami proses coaching ini. Terus, saya dengar-dengar Bapak ada masalah tentang proses pembelajaran di sekolah Bapak, benar Pak? Iya Bu, sekarang ini saya lagi ada banyak problem, banyak masalah terkait dengan pembelajaran di kelas saya Bu. Oke. Makanya kami kesempatan kali ini menemui Ibu. Barangkali dari pertemuan ini nanti bisa memberikan satu kontribusi positif bagi kami. Nah, kira-kira ada enggak ya waktu Bu Rini untuk berbincang-bincang dengan saya Bu? Oh iya, saya berusaha meluangkan waktu. Kita cari solusi bersama ya Pak atas masalah yang dihadapi oleh Pak Samian. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Dengan
kebaikan hati Ibu telah meluangkan waktu. Kami ingin bercurah hati ini Bu. Masalah yang kami hadapi akhir-akhir ini, bahwa di kelas saya itu Bu, murid-murid saya ini akhir-akhir ini tidak sebagaimana kelas yang lain. Anak-anak sulit kita ajak belajar, kemudian mereka cenderung apatis. Mereka kalau diajar cenderung pada ngobrol sendiri, mereka pada bermain sendiri, dan tidak jarang mereka itu pada tiduran. Inilah yang sebenarnya menjadi satu masalah bagi saya Bu. Dan mohon Bu ini berkenan untuk memberikan satu solusi kepada saya. Begitu Bu kira-kira Bu. Oh, seperti itu keadaannya di sekolah Bapak. Banyak ya masalahnya, bukan hanya menurunnya kreativitas atau semangat belajar anak, tapi anak itu cenderung berperilaku negatif ya, tidur-tiduran dan sebagainya ya. Terus kemudian menurut Bapak, selain hambatan juga harus mempunyai tujuan. Tujuan itu untuk apa Pak? Untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas gitu. Ya, tujuan dari perbincangan, dari percakapan kita siang ini, harapannya nanti saya bisa mendapat sesuatu masukan dari Ibu, sehingga dari masukan Ibu nanti menjadi inspirasi bagi kami untuk bisa menemukan proses pembelajaran yang bisa sesuai dengan kebutuhan anak dan bisa menjadikan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana kriteria murid yang terlihat semangat menurut Bapak itu? Oke. Satu proses pembelajaran itu dikatakan pembelajaran yang aktif manakala anak-anak atau semua peserta didik terlibat secara aktif, mampu hadir dengan secara totalitas, baik jiwa maupun raganya di kelas, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran, dan mengikuti kreativitas yang telah ditentukan oleh guru, sehingga semua target pembelajaran yang telah ditentukan oleh seorang guru itu mampu diikuti oleh peserta didik dengan baik. Oke, terima kasih. Terus hambatan yang spesifik di sini untuk perbaikan Bapak itu apa? Hambatannya itu terbatasnya sarana prasarana itu juga sangat dominan. Ketika kita mau menerapkan proses pembelajaran yang menggunakan media, sekolah kami itu maaf ya Bu, sekolah di pinggiran, sekolah di pegunungan, di pedesaan yang jauh dari sarana prasarana yang ideal. Itu adalah satu tantangan tersendiri bagi kami Bu. Oke, di sini saya sudah mendengarkan keluh kesah Bapak. Hambatannya jangan menjadi hambatan ya Bapak. Ya, hambatan itu menjadi tolak ukur panjenengan untuk maju. Kemudian tujuan secara spesifik yang ingin dicapai Bapak dalam perbaikan ini apa Pak? Ya, terwujudnya satu proses pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga semua peserta didik mampu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Itulah yang saya harapkan Bu. Oke. Kemudian rencana aksinya dimulai kapan Pak? Apakah minggu depan atau semester depan atau bulan depan? Menurut Bapak rencana aksinya kapan Pak mulai diwujudkan? Oke, kami mencoba menemukan sebuah formula mengubah proses pembelajaran dari yang semula konvensional menjadi pembelajaran yang bervariasi dan penuh dengan media pembelajaran yang mungkin bisa saja menggunakan video atau menggunakan audio visual atau menggunakan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Adapun untuk rencana aksi, kami berusaha secepatnya Bu. Ya insya Allah minggu depan, karena kita tahu nanti di pertengahan bulan depan ini sudah pelaksanaan
STS, sumatif tengah semester. Oke, bagus Bapak. Tujuannya berarti untuk satu sekolah atau hanya di kelasnya Bapak itu? Itu kami kepingin jadi satu model ini kami awal dari kelas saya sendiri Bu. Setelah itu nanti di kelas kami itu ada satu hasil yang signifikan, baru nanti kita tularkan atau kita diseminasikan kepada teman-teman sejawat. Kemudian dari satu teman sejawat satu apa dua nanti akan bisa melebar, jadi semua warga sekolah akan bisa mengikuti model pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak, benar-benar menyenangkan dan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Bapak udah menerapkan beberapa prinsip-prinsip untuk membangkitkan semangat. Ada pembelajaran berdiferensiasi untuk membangkitkan semangat siswa, tentunya melihat berbagai kebutuhan siswa. Selain itu juga jenengan mulai melakukan diseminasi atau menularkan budaya positif ke rekan kerja di lingkungan sekolah panjenengan. Oke, dengan proses coaching ini saya berharap kita menemukan solusinya atas masalah yang sudah dihadapi. Semoga proses coaching ini memberi energi positif pada sekolah kita semuanya, terutama untuk sekolahnya Pak Samian. Iya Bu, amin. Oke, memberi inspirasi bagi guru lain untuk merubah hal-hal dari kurang bagus ke hal-hal yang lebih bagus, atau mengarah ke pembiasaan positif atau karakter-karakter peserta didik yang lebih positif lagi. Ya. Sekian dulu mungkin Pak perbincangan kita ya Pak Samian ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Rini, Oh ya. hasil coachingnya saya amati tadi sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur kita. Nah, di sini saya mau ada beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah didapati dalam coaching ini terhadap indikator pencapaian yang diinginkan? Oh iya. Yang indikator saya inginkan itu si coach itu menemukan solusi sendiri. Tadi Pak Samian sudah mencari solusi sendiri dengan menggunakan alat peraga seadanya ya Pak. Terus kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian diseminasi atau penularan budaya positif ke teman sejawat. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Rini. Dari proses coaching ini tadi ada beberapa catatan saya yang sudah saya amati. Oke. Yang pertama, sudah menanyakan tentang tujuan. Oke, ya. Yang kedua, sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Iya. Yang ketiga, sudah mengarahkan rencana aksi. Oke. Yang keempat adalah sudah menemukan rasa tanggung jawab pada proses coaching ini. Oke. Rencana aksinya ke depan bagaimana nanti. Oke. Ya, semoga proses coaching ini bisa bermanfaat untuk kita, tentunya bermanfaat untuk Pak Samian, bermanfaat untuk coaching, bermanfaat untuk Bu Rini, dan bermanfaat untuk kita. Oke. Saya akhiri kegiatan coaching pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.